Buat teman-teman yang lagi cari laptop untuk mahasiswa ya di tahun 2024, salah satu rekomendasi di awal tahun ini adalah Acer Aspire 5 Slim ini. Nah, ada beberapa aspek memang yang perlu terpenuhi ya agar sebuah laptop bisa terasa pas buat mahasiswa. Tetapi yang paling penting adalah balance antara harga, performa, dan portabilitas. Karena bagi mahasiswa, performa kencang, tampilan mewah, tapi kalau harganya terlalu mahal juga kurang pas. Begitu juga kalau harganya murah, tetapi performa lambat dan laptopnya berat, itu juga jadi kurang pas. Jadi harus benar-benar cari titik tengahnya. Nah, Acer Aspire 5 Slim 13 Gen ini termasuk salah satu laptop yang cukup balance di berbagai aspeknya. Secara performa, dia bukan laptop yang underpowered. Di sepanjang pengujian ya, laptop ini powerful untuk berbagai aktivitas yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Nggak cuma lancar buat aktivitas harian umum kayak ngetik tugas dan juga browsing-browsing ya yang udah pasti dilakukan semua mahasiswa apapun jurusannya, tetapi buat aktivitas spesifik yang cukup berat ya kayak CAD design dan juga 3D modeling untuk mahasiswa engineering atau juga edit foto dan video untuk multimedia itu juga lancar di laptop ini. Nah, laptop ini punya beberapa varian specs. Yang gue review ini merupakan varian yang paling basic dengan Intel Core i5 1335U prosesor. Ini prosesor Intel generasi 13 yang punya 10 core dengan frekuensi turbo maksimal 4,6 GHz dan ini dipadukan dengan 8 GB RAM LPDDR5, GPU Intel Iris Xe Graphics dan NVMe SSD 512 GB. Nah, dari hasil tes PC Mark X yang kita lakukan itu menghasilkan skor 4598. Ini menunjukkan kalau laptop ini udah mumpuni ya untuk menghandle berbagai task harian. Dan kalau kita lihat dari detail skornya, terlihat laptop ini sangat bagus dalam menghandle aktivitas esensial dan juga produktivitas ya kayak olah dokumen, browsing, dan yang lainnya. Terus cukup mumpuni untuk digital content creation ya kayak rendering, edit foto dan video, dan bisa dipakai buat main casual gaming meskipun bukan untuk menghandle aktivitas gaming yang berat. Nah, kita tes untuk 3D modeling ya menggunakan Blender dan juga FreeCAD. Ini berjalan mulus ya di laptop ini. Jadi buat teman-teman yang kuliah di bidang engineering dan juga animasi, laptop ini masih sangat mumpuni. Untuk edit video menggunakan DaVinci Resolve, kita tes dengan footage 4K dan kita edit beberapa layer ya. Di halaman edit itu juga terasa lancar, scrubbing masih enak bahkan di full resolution playback. Meskipun di beberapa task seperti color grading dan yang lainnya itu ada sedikit jeda ya di awal pindah halaman, tetapi begitu udah siap proses grading, warna dan lain-lain itu bisa berjalan lancar. Proses rendering juga terbilang cepat, jadi masih cukup enak buat tugas-tugas multimedia kayak gini. Nah, meskipun ini bukan laptop yang dibuat untuk memainkan game-game yang berat, tetapi kita juga penasaran ya dengan gimana performa gamingnya. Dan ternyata waktu kita tes buat main Counter Strike 2 di setting grafis medium, ini performanya cukup lancar teman-teman. Dengan tampilan grafis yang terbilang bagus ya, kita dapat konsisten di sekitar 40 fps. Terus untuk game open world kayak American Truck Simulator atau Euro Truck Simulator, kita baru lancar kalau main di setting grafis low. Dan di setting grafis low ini kita bisa konsisten dapat sekitar 60 fps. Dari tes 3D Mark yang kita lakukan sendiri, untuk gamingnya menghasilkan skor 1414, skor yang ternyata terbilang bagus ya karena sedikit lebih tinggi dari skor rata-rata laptop dengan specs yang serupa. Nah, grafik skornya ini menunjukkan dia memang lebih cocok untuk main game-game yang cenderung ringan sampai menengah, tetapi CPU skornya ini yang terbilang tinggi teman-teman dan juga mampu menghandle task-task yang perlu banyak resource CPU. Not bad lah untuk dipakai sebagai hiburan ya buat main casual gaming waktu lagi capek atau lagi bosen ngerjain tugas kuliah. Nah, di sini ada detail estimasi performa gamenya ya. Untuk Battlefield 5 itu di setting Full HD Ultra itu bisa dapat sekitar 35 fps lebih, terus dapat 95 fps lebih untuk Apex Legends dan 145 fps lebih untuk GTA 5. Nah, di sepanjang penggunaan sistem coolingnya terbilang bagus ya. Jadi fan-nya ini kencang, kecepatan fan-nya juga bisa kita atur dengan menekan tombol Fn plus F dan kita bisa ubah ya cooling mode-nya dari mode silent ke mode normal atau ke performance mode. Flow udara dia masuk ya dari lubang ventilasi yang ada di dekat layar dan ini langsung dilewatkan heatsink lalu dibuang lewat lubang ventilasi di bawah yang cukup lebar ya, hampir setengah bagian dari cover bawah laptopnya. Nah, ini terlihat di sini ada heatsink pipe juga yang cukup besar dan untuk di varian 14 inch ini ada satu fan untuk ngebuang panas. Tetapi kalau di varian 15 inch itu ada sistem dual fan ya, yang mereka sebut sebagai Acer Twin Air Technology. Jadi ada double fan dan sepanjang pengujian baik buat gaming ataupun task-task berat nggak terjadi overheat di laptop ini. Coolingnya berjalan dengan sangat bagus, begitu juga dengan performa penggunaannya. Dan sekali lagi yang kita tes ini merupakan varian dengan racikan specs yang paling basic. Buat teman-teman yang punya budget lebih ya dan perlu performa lebih, masih ada varian lain yang
lebih tinggi yang bisa dipilih ya, dengan prosesor Intel Core i7 1355U, atau yang lebih powerful lagi juga ada dengan Intel Core i9 13900H. Memorinya up to 16 GB RAM dan NVMe SSD 512 GB yang bisa di-upgrade sampai up to 1 TB. Nah, untuk layar ini juga ada dua varian teman-teman. Ada yang menggunakan layar IPS 14 inch ya dengan resolusi 1920 x 1200 atau yang biasa disebut resolusi WUXGA atau Wide Ultra Extended Graphic Array, dan ada juga yang pakai layar IPS 15,6 inch dengan resolusi Full HD. Nah, yang gue review ini merupakan varian dengan layar 14 inch beresolusi WUXGA. Ini ukuran yang lebih compact ya dan punya rasio 16:10. Jadi buat produktivitas ini terasa lebih enak teman-teman, karena layarnya sedikit lebih tinggi. Buat browsing atau ngetik tampilannya juga lebih tinggi atau lebih panjang, jadi nggak perlu sering-sering scroll. Dan buat mahasiswa yang seringnya mobile, ukurannya juga terasa pas. Nah, layar ini punya refresh rate 60 Hz, tampilannya terlihat tajam ya, warna-warnanya juga terlihat vibran, dan coatingnya di sini menggunakan matte anti glare yang membuatnya enak dipakai di outdoor. Terus minim glare, minim pantulan juga, dan nggak gampang kotor. Nah, ini juga ngebantu ya buat teman-teman mahasiswa yang mungkin biasanya ngerjain tugasnya tuh sering di gazebo kampus atau di tempat-tempat outdoor yang cukup silau ya. Jadi bakal terbantu dengan coating anti glare ini. Nah, secara fitur Acer menyebut ini sebagai Acer Comfy View, dan ditanamkan juga ya fitur Blue Light Shield yang pada dasarnya adalah fitur untuk ngurangin atau juga meminimalkan blue light di layar ini biar lebih nyaman di mata, terutama waktu dipakai beraktivitas di malam hari. Nah, untuk desain teman-teman, ini laptop yang terlihat mewah menurut gua ya, karena meskipun material bodinya ini plastik, tetapi Acer memberikan finishing matte ala metal di hampir seluruh bagian bodi kecuali di cover bawahnya, sehingga secara look dan finish ini terlihat lebih premium ya dari yang seharusnya. Laptop ini beratnya 1,52 kg, bukan laptop yang tertipis di kelasnya, tetapi masih terasa compact ya untuk dibawa mobile. Sudut-sudutnya juga dibuat sedikit rounded ya, yang bikin dia nyaman dan gak terasa tajam waktu dipakai. Detail-detail kecil cukup diperhatikan di sini, kayak ada rubber protector di bezel layar dan juga di palm rest-nya. Terus ada rubber lagi di bawah ya biar laptop nggak gampang gerak. Dan satu hal yang cukup gua apresiasi adalah adanya rubber di lid layarnya ini yang membuat keyboardnya sedikit terangkat ya ketika dibuka, dan ini bikin posisi tangan terasa lebih nyaman waktu kita ngetik di laptop ini. Untuk keyboardnya ukurannya pas ya buat ngetik, tombolnya besar dan cukup berjarak, membuat akurasi ngetiknya juga sangat baik. Key travel terbilang cukup dengan feedback yang terasa taktil, tombol-tombol terdengar senyap dan gak berisik ya waktu dipakai ngetik. Shortcut di atas keyboard juga sudah lengkap, dan di varian Intel Core i5 14 inch yang gue review ini memang belum dilengkapi dengan fingerprint sensor dan juga backlight, tetapi di varian atasnya yaitu varian Intel Core i7 14 inch dan Intel Core i9 15 inch, keyboardnya udah sangat komplit lengkap dengan backlight dan fingerprint sensor juga. Untuk trackpad, ukurannya tidak terlalu besar, permukaannya smooth ya dan terasa nyaman di ujung jari. Trackpad ini support multitask, dan ukurannya yang nggak terlalu besar ini di satu sisi memberikan ruang palm rest yang lega ya di kiri dan kanannya. Jadi kalau ngetik tangan kita nggak terasa gampang capek. Untuk webcam di varian Intel Core i5 14 inch ini menggunakan SD kamera, tetapi di varian atasnya yaitu varian Intel Core i7 14 inch dan Intel Core i9 15 inch itu sudah menggunakan Full HD kamera. Semuanya udah dilengkapi dengan fitur Acer TNR ya atau Temporal Noise Reduction untuk ngurangin noise di kondisi low light, dan ini dikombinasikan dengan dua mic yang terletak di kiri kanannya. Mic ini juga dilengkapi fitur yang Acer sebut sebagai Acer Purified Voice dengan AI Noise Reduction. Jadi selain ngurangin noise di videonya, noise di audio ini juga diminimalisir ya di laptop ini. Dan berikut adalah sampel rekamannya. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman webcam dari Acer Aspire 5 Slim 13 Gen yang varian 14 inch, dan seperti ini hasilnya bisa teman-teman lihat di layar ya. Untuk videonya terlihat noise-nya sangat minim di sini karena memang webcamnya udah dilengkapi dengan fitur Acer TNR atau Temporal Noise Reduction ya untuk ngurangin noise yang ada di videonya, khususnya kalau kondisi sedang low light. Dan untuk audionya sendiri ini juga gue rekam menggunakan mic bawaan dari laptop ini. Teman-teman bisa dengar hasilnya terbilang jernih ya, padahal ini gue rekam di ruangan yang ada noise-nya teman-teman. Di depan ada AC, di belakang ada air purifier, dan
laptop ini sendiri dia juga kipasnya sedang muter, jadi ada suara fan-nya. Tetapi di sini noise terdengar sangat minim karena memang untuk audionya sendiri atau mic-nya ini juga udah dilengkapi dengan AI noise cancelling. Dan seperti ini untuk hasilnya, semoga bisa ngasih gambaran teman-teman ya. Terus untuk speaker, dia udah dilengkapi dengan dual stereo speaker ya, yang lubangnya ada di kiri kanan bagian bawah laptop. Kualitas suaranya udah cukup enak buat nonton film atau video call, dan teman-teman bisa denger langsung aja sampel kualitas audionya di sini. Untuk port dan konektivitas, di varian Intel Core i5 14 inch yang gua review ini, di sebelah kiri ada audio jack 3,5 mm. Ada satu USB Type-A 3.2 Gen 1, ada Kensington lock ya, dan selain port ada juga lampu indikator. Terus di sebelah kiri ini ada satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, ada satu port HDMI 2.1, dan ada power input juga. Untuk di varian atasnya, yaitu varian Intel Core i7 14 inch dan Intel Core i9 15 inch, itu sudah ditambahkan port USB Type-C Thunderbolt 4 dengan kecepatan 40 gigabit per second yang bisa dipakai buat DisplayPort sampai 2 layar 4K, buat eGPU atau keperluan lain. Kalau untuk konektivitas wireless, laptop ini udah support Wi-Fi 6E ya, dan udah support Bluetooth 5.2 juga. Dan untuk dayanya, laptop ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 50 Wh yang dari pengujian untuk aktivitas ringan harian gua ya, kayak browsing, ngetik, dan sesekali juga edit foto untuk sosmed, itu bisa bertahan 10-11 jam pemakaian. Tentu ini bisa lebih atau bisa kurang ya, tergantung dari besarnya load aktivitas yang kita lakukan di laptop ini. Tetapi overall untuk keperluan tugas dan juga untuk keperluan kuliah sih, baterai dari laptop ini udah terbilang awet. Prosesornya juga cepat ya, dengan charger bawaan 65 watt. Dari pengujian 1 jam ngecharge, baterainya udah bisa terisi sampai sekitar 85%. Dan untuk harga, Acer Aspire 5 Slim dengan Intel Core prosesor generasi ke-13 ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp8.849.000 untuk varian Intel Core i5 14 inch dengan 8 GB RAM, dan Rp9.349.000 untuk varian Intel Core i5 14 inch dengan 16 GB RAM. Ini varian yang sangat worth it ya kalau teman-teman cari laptop untuk mahasiswa dengan budget yang lebih terjangkau. Tetapi kalau teman-teman butuh laptop yang lebih powerful dan punya budget lebih, ada Acer Aspire 5 Slim varian 14 inch ya, dengan Intel Core i7 16 GB RAM yang dibanderol harga Rp12.999.000. Dan yang paling powerful ada varian 15 inch dengan Intel Core i9 16 GB RAM yang dibanderol harga Rp13.299.000. Dan Acer sudah melengkapi laptop ini dengan Windows 11 Home terbaru dan udah pre-install dengan Microsoft Office Home and Student 2021. Jadi itu teman-teman, rekomendasi laptop untuk mahasiswa di awal tahun 2024 yang bisa gue share hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi cari laptop untuk kuliah. Semua link penting udah gue sertakan di deskripsi video ini. Gue Febian dari Kepin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.